Sekarang waktunya untuk membuktikan kesetiaanmu. Selamat datang di Watch Mojo Top 5 Facts. Dalam episode hari ini, kita akan menghitung mundur 5 fakta paling menarik tentang Yakuza. Sebelum kita mulai, kami mengeluarkan video setiap minggu. Jadi jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dengan lebih dari 100.000 anggota, mafia Jepang ini mungkin merupakan sindikat organisasi kejahatan terbesar di bumi. Jadi kita rasa kita harus berhati-hati dengan yang satu ini. Nomor 5, Yakuza dihukum secara fisik. Tashi, what is wrong with you? You shoot like an old blind woman. You bring me shame on your family. Kalau kamu melakukan kesalahan dengan organisasi bawah tanah manapun, kamu akan mendapatkan lebih dari sekedar kurungan. That's a Sicilian message. It means Luca Brasi sleeps with the fishes. Tapi Yakuza memiliki cara yang sedikit berbeda. Yubitsume adalah aksi memotong sebuah bagian dari jari kelingking sebagai cara meminta maaf atau hukuman. Meski itu terdengar agak keras, hal ini dianggap wajar dalam komunitas Yakuza. Jari yang baru saja diamputasi ini diberikan kepada sang bos sebagai simbol janji kesetiaan dan untuk menebus kesalahan. And man, against those pinkyless bastards, you had better come correct. And you know this how? Hukuman ini nampaknya muncul dari kepercayaan kalau tanpa jari kelingking, maka dia tidak akan bisa mengangkat katana. Dengan begitu, dia harus lebih bergantung kepada pemimpinnya untuk melindungi dirinya. Atau setidaknya, mereka akan lebih menepati ucapannya. We listen to you. Yakuza? Aw man, I just totally lost face. Join that club. Nomor 4, bos dan bawahannya memiliki ikatan yang sangat kuat. Oji-san. Struktur dalam Yakuza sama seperti organisasi lainnya, dengan anak buah tunduk kepada atasannya dan memiliki hierarki piramida. I do not know these people. Sorry, hi, I'm Randy, crew leader, and... Why does this underling speak to me? Tapi dalam Yakuza, itu lebih dalam. Sang pemimpin atau Oyabun dan anak buahnya atau Kobun memiliki ikatan seperti ayah dan anak, di mana perlindungan dari Oyabun ditukar dengan kesetiaan dari Kobun. Nah, untuk contohnya, kalau Kobun jatuh dalam krisis finansial, bosnya akan menangani hal itu. Untuk membangun ikatan ini secara simbolis, Kobun dan Oyabun akan melakukan sebuah ritual yang disebut sebagai Sakazuki, di mana mereka bertukar cangkir sake. Sake? Mappiruma kara? Hiru demo yoru demo ii daro, metta ni kyaku wa konen dakara. Tapi bagaimana mereka menentukan apakah Kobun ini sepadan dengan pelindungannya atau tidak? Percaya tidak kalau kita bilang lewat tes tertulis? Polisi yang menginvestigasi organisasi kejahatan di Jepang menemukan sebuah tes Yakuza dengan 12 pertanyaan yang dirancang untuk mengetes pemahaman anggotanya terhadap aturan dalam geng dan undang-undang anti-geng. Nomor 3, tato mereka memiliki sejarah yang panjang. Karena takut disangka anggota Yakuza, banyak warga Jepang yang menghindari memiliki tato. Itu karena tato merupakan bagian penting dalam kultur geng. Dan ternyata itu memiliki sejarah yang panjang loh. Kembali pada zaman Edo, sekitar tahun 1603 sampai 1868. Para penjahat ditandai dengan tato yang khas disebut irezumi. Metode tato ini, meski menyakitkan, telah menjadi cara tradisional untuk memasuki organisasi tersebut. Nomor 2, pemerasan perusahaan adalah kebiasaannya. Ya, Yakuza dikenal untuk semua eksploitasi liciknya seperti penyelundupan senjata, perdagangan manusia, dan bahkan menjalankan pertandingan sumo. Tapi memeras perusahaan adalah keahliannya. Fraksi dari anggota Yakuza yang dikenal sebagai Sokaiya akan mencari kesalahan dari targetnya, baik itu transaksi yang mencurigakan, hubungan cinta rahasia, atau lainnya. Ketika berada di posisi seperti ini, pemimpin bisnis tidak memiliki pilihan lain selain membayar mereka. Campur tangan para Sokaiya ini sering menimbulkan skandal publik yang merusak reputasi para eksekutif secara permanen. Salah satu contohnya, pada akhir tahun 90-an, ketika anggota Sokaiya membeli saham dari Mitsubishi, mendapatkan akses untuk meeting pemegang sahamnya, dan mengancam untuk membeberkan informasi yang mencurigakan. Perusahaan itu akhirnya membayar 13 juta yen untuk membungkamnya. Tapi saat polisi terlibat, hal itu sudah tidak bisa disembunyikan lagi. Nomor 1, mereka ternyata bisa baik juga. Meski daftar yang sebelumnya mungkin membuatmu ragu, tapi para Yakuza ternyata masih bisa melakukan hal yang baik ketika dibutuhkan. Selama krisis tsunami tahun 2011 di prefektur Tohoku, Jepang, para Yakuza lah yang pertama untuk memberikan bantuan, bahkan sebelum pemerintah melakukannya. Mengejutkannya, mereka melakukan itu secara diam-diam pada malam hari.
Jadi, keberadaan mereka tidak akan diketahui publik. Membawa lebih dari 50 ton makanan dan persediaan. Para Yakuza sekali lagi membuktikan moralnya yang ambigu. Tapi, ini bukanlah satu-satunya waktu mereka melakukan itu. Mereka juga membantu dalam kejadian gempa bumi di Kobe tahun 1955. Ya, bisa dibilang ada sisi hitam dan putih kan? But I get it. The Bushido Code, the whole Japanese thing, I get it. What But do you know about being Japanese? I guess only the cliches, really. Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Cek juga video keren lainnya dari Watch Mojo Indonesia. Dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.